To 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 lo 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 lo. Ayo tolong menolong. Wah, dia kaget sekali. 1, 2, 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dan semangat. Yuk, kita nyanyi dulu sebelumnya yuk. Kita menyanyikan lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang. Siap? 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Kalau kita senang hati tepuk tangan, kalau kita senang hati petik jari. Kalau kita senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kita senang hati, bilang hore, hore. Kalau kita senang hati, tersenyumlah. Kalau kita senang hati, tertawalah. Hahaha. Kalau kita senang hati, ya memangnya begitu. Kalau kita senang hati, bilang asyik, asik. Sekali lagi, asik. Oh keren. Kita lanjutkan dengan lagu yang kedua, yaitu lagu Taman Kanak-Kanak. Taman yang paling indah hanya taman kami. Taman yang paling indah hanya taman kami. Tempat bermain, berteman banyak, itulah taman kami, taman kanak-kanak. Baiklah, ayo kita siapkan jari tangannya. Siap? 1, 2, 3. Tepuk 1 jari, tepuk 2 jari, tepuk 3 jari, tepuk 4 jari. Hei, tepuk 5 jari, berbunyi semua. Ayo kawan, angkat tangan, siaplah berdoa. Jika aku berdoa, aku angkat tanganku. Dengan suara lembut, tidak berteriak. Berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Sikap berdoa, lunggu-lunggu, benang di gulung, putar, putar, tangan diputar, ular melingkar di pagar bundar, kanan, kiri, atas, bawah, sikap berdoa. Doa mau belajar dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisolihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah aku dalam kecerdasan, dan jadikanlah aku anak yang soleh dan anak yang soleha. Hari ini Bunda Ade akan memperkenalkan tentang karakter gotong royong dan subkarakternya tentang kesetia kawanan. Tapi sebelumnya, yuk kita nyanyi dulu. Bunda Ade punya lagu yang judulnya Tolong Menolong. Siap? Oke, 1, 2, 3. To 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 lo 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 lo. Ayo tolong
tolong menolong. To 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 to, lo 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 lo. Ayo tolong menolong. Hai kawan-kawan semua, marilah kita bersama saling tolong menolong terhadap sesama. Tralalalala, trilililili, la 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 lilili, tralalalala, trilililili, tralala trilili. Teman-teman tahu tidak apa itu yang disebut dengan gotong royong? Tahu tidak? Oke, baiklah. Nah, gotong royong itu berasal dari bahasa Jawa. Gotong artinya mengangkat, sedangkan royong itu bersama-sama. Jadi, gotong royong itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama supaya hasilnya lebih baik atau lebih bagus. Kenapa kita harus gotong royong? Coba siapa yang tahu? Iya, betul sekali. Yang pertama, kalau kita gotong royong, pekerjaan kita akan cepat selesai. Yang kedua juga, pekerjaan yang kita lakukan tidak akan terasa berat, tapi sebaliknya akan lebih ringan. Nah, selanjutnya, apa saja sih gotong royong itu? Contohnya kalau di rumah, coba yang bagaimana yang disebut dengan gotong royong itu? Iya, betul. Gotong royong misalkan membersihkan rumah. Nah, supaya tidak capek, kita bisa berbagi tugas dengan semua keluarga yang ada di rumah. Contohnya, ayah tugasnya mengambil air, ibu memasak, kalau kakak melap lantai, sedangkan adik menyapu. Nah, dengan demikian, pekerjaan kita akan lebih cepat selesai dan kita tidak akan merasa capek. Itu contoh gotong royong yang bisa dilakukan anak-anak di rumah. Nah, sekarang apalagi ya contohnya gotong royong itu kalau dilakukan di luar rumah? Anak-anak pernah melihat tidak orang yang sedang membangun masjid? Iya, itu dilakukan sendiri atau banyak orang? Banyak orang ya. Nah, itu juga termasuk gotong royong, lakukan bersama-sama sehingga bangunan masjidnya cepat selesai kan dilakukan bersama-sama. Satu lagi, anak pernah melihat tidak yang sedang memperbaiki jalan dilakukan dengan kerja bakti di gotong royong bersama seluruh warga sehingga jalan juga cepat selesai dan semuanya merasa senang. Oke? Itulah yang dinamakan atau salah satu contoh-contoh tentang gotong royong. Bunda akan berikan satu buah cerita. Ayo, boleh disiapkan posternya. Nanti lihat ya poster yang ini. Ceritanya berjudul Persahabatan Semut dan Burung Merpati. Di sebuah hutan hiduplah satu ekor semut dan satu burung merpati. Mereka sejak dulu bersahabat sekali. Pada suatu hari terlihat semut membawa makanan yang besar sekali. Nah, terlihat semut sedang berjalan di sebuah batang pohon yang melintasi sungai. Karena beratnya makanan yang dia bawa, terlihat semut itu jalannya pelan-pelan sekali. Tiba-tiba pas pertengahan dahan itu semut mencoba berhenti sejenak untuk beristirahat. Tetapi tiba-tiba makanan yang dia bawanya tercebur ke dalam sungai. Seketika itu pula badannya yang kecil mungkin juga ikut tercebur ke dalam sungai. Nah, begitu sudah merasa tercebur, dia kaget sekali semut. Langsung teriak minta tolong. Tolong! 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 Nah, saat itu pula sahabatnya burung merpati sedang terbang melintas di atas sungai itu. Nah, dia mendengar kok ada yang minta tolong ya. Di mana ya? Merpati itu mencari asal suara. Nah, semut kembali minta tolong. Tolong! Tolong! Nah, itu seperti suaranya semut ya sahabatku. Di mana ya?
terus mencari-cari. Dan akhirnya burung merpati melihat ke bawah. Wah, dia kaget sekali karena dilihatnya sahabatnya semut sedang berusaha menyelamatkan diri dari derasnya air sungai. Tanpa berpikir panjang lagi, burung merpati langsung shhh. Dia menukik ke bawah menghampiri semut yang sedang berada dalam sungai. Pada saat dia menukik, sempat berpikir juga burung merpati itu, apa ya yang harus aku lakukan untuk menolong sahabatku? Tiba-tiba dia melihat ada beberapa daun kering, langsung dia ambil dan langsung dia jatuhkan tepat di dekat semut berada. Melihat ada daun kering yang jatuhkan, semut langsung berusaha untuk menaiki daun tersebut. Dengan susah payah sekali dia naik ke atas daun kering tersebut dan akhirnya dia sampai di atas daun kering tadi dan terus bergerak mendekati daratan. Sesampainya daratan, sahabatnya burung merpati lalu menghampiri dan bertanya kepada semut, "Semut, bagaimana? Kamu tidak apa-apa?" Tidak apa-apa. Terima kasih ya. Ini semua berkat bantuanmu. Kau memang sahabatku yang paling baik. Oke, itulah cerita tentang persahabatan semut dan burung merpati. Sejak saat itu, persahabatan mereka lebih kuat lagi. Ya, ingat anak-anak juga jangan lupa ya, harus setia kawan. Pada saat teman kita memerlukan pertolongan, kita harus siap bantu. Itu namanya setia kawan. Setia kawan. Sekarang saatnya kita bermain. Semangat! Iya, hari ini Bunda Ade akan memperkenalkan permainan yang berjudul Gendong Kawanku. Nah, apa saja yang harus kita persiapkan? Nah, Bunda Ade kasih tahu bahwa permainan ini dilakukan oleh 2 orang. Dan kita pertama-tama harus menyiapkan kuartet. Nah, kuartet ini terdiri dari 6 keping kuartet ya, yang berisi gambar-gambar tentang 3 gambar tentang gotong royong dan yang 3 gambarnya lagi mengenai kemandirian. Nah, bagaimana cara memainkannya? Nah, seperti ini. Nanti kita harus mencari dulu siapa yang kalah dan siapa yang menang dengan melakukan sweep. Nah, nanti siapa yang menang yaitu tidak mengocok, tapi yang kalah tugasnya mengocok kuartet ini. Nah, saat dikocok, nanti kita persilahkan teman kita untuk mengambil salah satu kuartetnya. Ya, kita minta yang gotong royong. Nanti pas ngambilnya dia salah mengambil yang sudah manis sendiri, berarti dia kalah. Tugasnya harus menggendong. Tetapi kalau dia mengambilnya yang gambar gotong royong, dia menang. Artinya dia yang harus digendong. Oke? Baiklah, kita praktekkan bersama-sama yuk. Oke. Jadi kita mulai ya permainan gendong kawanku. Yang pertama kita harus menentukan dulu ada yang kalah, ada yang menang dengan cara sweep dulu. Yuk kita sweep dulu yuk. Boleh satu, boleh yang gunting batu atau yang biasa. Gunting batu. Menang. Menang nanti. Aku yang gendong. Oke. Belum gendong, tapi kita bermain kuartet dulu ya. Jadi yang kalah yang mocok kuartetnya. Dah, cukup. Dah. Nah, sekarang dipersilakan temannya untuk memilih salah satu kuartetnya. Coba perlihatkan gambar apa itu? Gambar anak yang sedang mandi, berarti bukan gotong royong ya. Berarti kalah. Jadi Leni menggendong Damai ya. Oke. Ya. 1, 2, 3.
Selanjutnya permainan bisa diulang ya. Bisa diulang atau langsung bergantian. Sekarang langsung bergantian saja ya. Sekarang ini yang digendong sama Dani. Oh, iya. 1, 2, 3. Yeay! Ya, demikianlah permainan gendong kawanku. Selamat mencoba. Baiklah anak-anak, bagaimana? Tadi kita sudah melaksanakan permainan ya. Masih ingat tidak apa jenis permainannya? Betul, gendong kawanku. Bagaimana? Seru tidak? Oke, nanti teman-teman bisa mencobanya lagi ya dengan temannya ada di rumah. Baiklah, Bunda tunggu ya foto dan videonya permainan anak-anak bersama temannya di rumah. Sekian dari Bunda Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.